bahwasanya sejak tanggal 28 Mei hari Rabu 28 Mei itu sudah dinyatakan berkas P21. Nikita Mirzani sempat bergulir berbulan-bulan dalam tahap penyidikan. Perkara hukum Nikita yang menjeret artis ibu 3 anak itu kini masuk babak baru. Setelah perkara dinyatakan lengkap dan P21, Nikita bersama asistennya Melsha Putra yang berstatus tersangka dugaan pemerasan dilimpahkan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tak cuma kedua tersangka ditahan, tahap ini Kejaksaan pun turut menyita barang bukti dengan sejumlah uang mencapai miliaran rupiah hingga kendaraan roda 4, di mana penyitaan tersebut sebagai bahan alat pendukung di persidangan. Melihat barang bukti atau aset yang telah disita oleh Kejaksaan, praktisi hukum pun akhirnya turun angkat bicara dalam tindakan tersebut. Lantas seperti apakah komentar Jidin sebagai praktisi hukum dalam peristiwa tersebut? Ajarlah ya, karena biasanya kan kalau 368 itu paling hanya 60 hari penahanan udah harus P21, sudah harus tahap kedua. Kalau ini berlebihan kan jadi tanda tanya. Pengacara mungkin ada pasal yang lain yang memperberat, yang ancaman hukumnya sampai 15 tahun ke atas. Berarti mungkin ada pasal lain, mungkin ada pasal contohnya ya pencucian uang. Tapi pencucian uang juga kan harus tahu, ya, mensranya itu harus tahu, niatnya itu harus tahu, sumber uang itu harus tahu. Yang mana uang ini benarnya ini pencucian uang. Soalnya di dalam pasal pencucian uang itu kan tidak semudah yang membalikkan tangan untuk menyidinya. Makanya kadang-kadang ya kita tahulah di mereka ini cara ya di peradilan itu memang saya juga setelah jadi pengacara agak pusing juga, saya agak bingung, iya kan? Ya agak bingung saya kalau membela di pengadilan itu menurut hukum normatif klien saya itu harus keluar, tapi diberikan hukuman. Cuman kadang-kadang yang kita bela, ayo kita tempur, kadang-kadang nggak mau. Ada kan tolak ukurnya, ya, tolak ukurnya bahwa dia melakukan demikian itu sanksinya begini. Kalau dia melakukan begini, sanksinya begini. Apa kaitannya dengan nikmir dengan perkara ini? Ada kaitannya enggak? Kadang-kadang kan ada orang itu, oknum-oknum itu tidak ada kaitannya dengan perkara ini, disita. Biasanya saya di penyidik waktu itu saya minta kembalikan, saya bilang nggak mau dia mengadili, saya minta di pengadilan. Dikembalikan. Dalam putusan itu disebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak. Kalau tidak ada kaitannya, apa hubungannya? Sita-sita nggak bisa. Nah, makanya kita sebagai pengacaranya, ya, advokatnya harus benar-benar paham dan berani menjelaskan kepada mereka dengan hati yang baik bahwa ini tidak ada kaitannya, kenapa kau sita? Malah justru si penyidiknya kita yang laporkan dia. Ya kan, dia melakukan PMH, perbuatan melawan hukum. Bukan ibaratnya kalau kita penegak hukum terus sewa suka-suka kita, enggak lah. Ada aturan yang memagari kita bahwa kita tidak bisa berbuat macam-macam.